Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Enak mana hidup di zaman Pak Harto sama sekarang ya? Dulu di zaman Pak Harto tegas menghadapi komunis. Nah, barusan saya lihat ILC barusan waktu Pak Karni Ilyas rehat setelah penjelasan dari Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tegas toh Anies. Jadi intinya Anies itu bilang PSBB nggak ada relaksasi, nggak ada pelonggaran titik. Jadi nggak cukup himbauan-himbauan. Nah, orang tahu siapa yang suka ngasih himbauan-himbauan. Kalau cuma himbauan itu yang kasihan yang di tingkat aparat hukum, di tingkat pelaksanaan dia perlu dasar hukum katanya. Makanya terus dikasih peraturan gubernur, nggak boleh tetap di rumah, nggak boleh mudik, nggak boleh masuk Jakarta, kira-kira gitu ya. Ada aturan yang dibuat. Kalau himbauan itu pihak aparat bingung dia, kata Anies, karena waktu berbuat dia nggak punya dasar hukum kalau hanya himbauan. Anies tegas untuk mengatasi penyebaran virus corona itu dia bikin aturan tegas, dikeluarkan surat keputusan gubernur gitu. Jadi kalau cuma Pak Harto tegas menghadapi komunis, ya kan, tangkep-tangkepi yang anti Pancasila itu dimasukkan Pulau Buru sebanyak 10.000, tokoh-tokohnya diadili, tegas. Terus ada surat keputusan yang dibuat untuk membubarkan komunis, yaitu surat pembubaran komunis itu lewat dasarnya Super Semar itu, surat perintah 11 Maret kan, tegas, ada dasar hukumnya. Terus dibuat larangannya. Zaman Pak Harto tuh TAP MPRS nomor 25 atau 66 dilarang tuh ajaran komunis Marxis. Jadi dengan surat perintah 11 Maret dan juga TAP MPRS tahun 66 tuh Partai Komunis dipotong akarnya lewat dasar hukum, surat keputusan tadi yang sifatnya tertulis. Jadi aparat di tingkat bawah itu punya panduan untuk membasmi komunis. Sama dengan Anies ini, PSBB nggak ada, dilonggarkan, nggak ada imbauan, dilarang, ya, dilarang keluar rumah, kira-kira begitu ya, dilarang ini, tegas, ada suratnya, panduan untuk aparat di bawah. Nah kalau himbauan, hanya himbauan, kata Anies ini PLC, dia sebenarnya kritik siapa sih? Kalau ada cuma himbauan itu nggak cukup kuat ya, membuat confuse aparat di bawah karena nggak ada dasar hukumnya dia bertindak itu. Itu yang jadi masalah kalau hanya himbauan-himbauan. Jadi dia berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan, dia bergerak itu, Anies itu. Jadi acara ILC itu sebenarnya intinya cuma itu loh. Kalau menurut saya, semoga saya nggak dengar yang lain ya, nanti dengerin besok aja di YouTube. Itulah pemimpin ya. Tegasnya itu bukan karena ucapannya, tapi tegasnya itu karena surat keputusannya itu yang kemudian menjadi panduan untuk aparat-aparat di bawah otoritas penguasa itu, gubernur itu, untuk bertindak karena ketegasan
Sang Gubernur Anies Baswedan membuat surat keputusan tentang tidak ada pelonggaran atau relaksasi dari PSBB, apalagi diperpanjang tuh PSBB di wilayah DKI itu selama 2 minggu ke depan ya. Dilarang mudik kecuali mudik virtual. Hanya ada di dunia maya itu boleh, tapi fisik nggak boleh itu mudik gitu. Dilarang sama Anies, bukan dihimbau ya, dilarang dengan surat keputusan gubernur. Ya enak kalau punya pemimpin yang tegas itu, kita juga nggak bingung. Saya sendiri sudah 8 kali nggak sholat Jumat, mengikuti itu aturan tertulis dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya kan. Lihat contoh ulama itu yang sudah mengeluarkan satu fatwanya kan tertulis dan saya sudah baca, dan itu saya ikuti karena di Masjid Parung Riyadhus Sholihin itu juga nggak ada sholat Jumat, ya kan. Dia ngikutin MUI pusat mungkin ya, atau iyalah Pak ini ketua MUI Bogor kan itu. Terus Masjid Al-Amin yang dekat danau ini tempat saya ini juga nggak ada sholat Jumat. Saya waktu mau sholat Jumat tuh dia mengacu pada MUI Bogor. Nah kalau di desa Pemekarsari ada sholat Jumat, dan juga di komplek Gria Barbit sebelum sebelum ditiadakan sholat Jumat itu mereka masih sholat Jumat, saya nggak sholat Jumat, saya ngikuti ke Masjid Parung yang sudah jelas ada mengikuti panduan tertulis dari Majelis Ulama Bogor. Majelis Ulama Bogor mengikuti panduan Majelis Ulama Pusat. Bahwa Majelis Ulama tingkat desa nggak ngikuti Majelis Ulama kecamatan atau Bogor, ya bukan salah saya. Ya kerinduan untuk beragama seperti sholat Jumat berjamaah itu ya saya juga paham, tapi kalau situasinya begini kan harus ada yang diikuti, yaitu pemimpin yang tegas ya. Untuk umat Islam ya Majelis Ulama, untuk tingkat DKI ya gubernurnya gitu. Terus gitu aja ya. Jadi enak nggak punya pemimpin yang tegas. Ya enak ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Porong itu tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare?